Saya Rafa Aulia dari D4 Manajemen dan Administrasi Logistik dengan NIM 10 akan menjelaskan tentang analisis manajemen risiko pada PT Angkasa Pura Persero 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fikir Nur Aziz dari D4 Manajemen Administrasi Logistik dengan NIM 019. Pada tugas manajemen risiko kali ini, saya dan teman saya Rafa akan menjelaskan tentang analisis manajemen risiko pada PT Angkasa Pura Persero 1. Langsung saja, tanpa banyak basa-basi, kita langsung ke penjelasan tentang analisis manajemen risiko pada PT Angkasa Pura Persero 1. Resiko adalah suatu keadaan yang dihadapi seseorang atau perusahaan di mana terdapat kemungkinan yang merugikan. Bentuk-bentuk resiko. Resiko objektif juga disebut sebagai degree of risk, diartikan sebagai variasi yang relatif dalam kerugian yang aktual dari perkiraan kerugian. Resiko subjektif diartikan sebagai ketidakpastian berdasarkan pada kondisi mental seseorang atau pernyataan pikiran. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bahaya dan risiko. Bahaya diartikan sebagai penyebab dari kerugian. Kehilangan risiko adalah kondisi yang membuat atau meningkatkan kesempatan akan kerugian atau kehilangan. Terdapat 4 tipe utama risiko. Yang pertama yaitu adalah risiko fisik, risiko moral, risiko moral, dan yang terakhir yaitu adalah risiko hukum. Ada 4 tipe utama risiko. Yang pertama yaitu adalah risiko fisik atau physical hazard. Risiko fisik adalah kondisi fisik yang meningkatkan kesempatan akan kerugian atau kehilangan. Yang kedua yaitu adalah risiko moral atau moral hazard. Adalah ketidakjujuran atau tabiat yang cacat dalam diri seseorang yang meningkatkan frekuensi kerugian atau kehilangan. Yang ketiga yaitu adalah risiko hukum atau legal hazard. Mengacu pada karakteristik sistem hukum atau peraturan lingkungan yang meningkatkan frekuensi atau kerugian yang makin parah. Kemudian tipe utama resiko yang keempat adalah resiko moral atau moral hazard. Beberapa penulis asuransi menarik perbedaan yang halus antara moral hazard dan moral hazard. Moral hazard mengacu pada ketidakjujuran oleh pemegang asuransi meningkatkan frekuensi atau keparahan kerugian. Moral hazard adalah kecerobohan atau ketidakpedulian terhadap kerugian karena adanya asuransi. Kategori resiko. Yang pertama, resiko murni atau pure risk adalah suatu kondisi yang hanya dapat berakibat merugikan atau tidak terjadi apa-apa dan tidak mungkin menguntungkan. Yang kedua, resiko spekulatif atau speculative risk adalah suatu keadaan yang dihadapi perusahaan yang dapat memberikan keuntungan dan juga kerugian. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan lanjutan dari kategori resiko, yaitu adalah resiko fundamental atau fundamental risk. Fundamental risk atau resiko fundamental adalah resiko yang mempengaruhi seluruh perekonomian atau sejumlah besar orang atau kelompok dalam perekonomian. Yang selanjutnya yaitu adalah resiko tertentu atau particular risk. Berbeda dengan resiko fundamental, resiko tertentu adalah resiko yang hanya terdampak pada individu saja dan tidak mempengaruhi seluruh komunitas. Masih dalam pembahasan kategori resiko, yang selanjutnya yaitu adalah resiko perusahaan atau enterprise risk. Mencakup semua resiko utama yang dihadapi oleh suatu perusahaan bisnis. Resiko tersebut meliputi resiko murni, resiko spekulatif, resiko strategis, resiko operasional, dan resiko keuangan. Yang selanjutnya yaitu adalah resiko strategis. Mengacu ketidakpastian mengenai perusahaan, tujuan keuangan, dan objektif. Selanjutnya yaitu adalah resiko operasional. Misalnya, sebuah bank yang menawarkan layanan perbankan online akan mengalami kerugian jika hackers bisa menembus ke dalam data komputer bank. Yang terakhir yaitu adalah resiko keuangan. Mengacu pada ketidakpastian kerugian karena perubahan yang merugikan dalam tarif dan nilai uang. Tipe-tipe resiko murni. Yang pertama, resiko pribadi atau personal risk, yaitu resiko yang secara langsung mempengaruhi suatu individu, dapat mengakibatkan kemungkinan kerugian atau pengurangan pendapatan yang diperoleh
biaya ekstra, dan penipisan aset keuangan. Terdapat 4 resiko utama pribadi, yaitu resiko kematian dini, resiko pendapatan yang tidak cukup selama pensiun, resiko kesehatan yang buruk, dan resiko pengangguran. Resiko utama pribadi, yaitu resiko kematian prematur. Kematian dini didefinisikan sebagai kematian kepala keluarga dengan kewajiban keuangan yang tidak dapat terpenuhi. Resiko pendapatan tidak cukup selama pensiun. Resiko utama yang terkait dengan usia tua adalah pendapatan tidak cukup selama pensiun. Masih membahas tentang resiko utama pribadi, yang selanjutnya yaitu adalah resiko kesehatan yang buruk. Kesehatan yang buruk merupakan resiko pribadi yang penting. Resiko kesehatan ini mencangkup pembayaran tagihan medis karena bencana dan hilangnya pendapatan yang diperoleh. Hilangnya pendapatan yang diperoleh merupakan penyebab utama ketidakmampuan finansial, terutama jika cacatnya parah. Yang selanjutnya yaitu adalah resiko pengangguran. Merupakan ancaman utama bagi keamanan finansial. Pengangguran dapat diakibatkan karena perubahan siklus bisnis, perubahan teknologi, dan struktural dalam perekonomian, faktor musiman, atau ketidaksempurnaan dalam pasar tenaga kerja. Yang selanjutnya yaitu adalah resiko properti atau property risk, meliputi properti yang rusak atau hilang dengan berbagai penyebab, seperti kebakaran, tertimbun longsor, angin kencang, tsunami, dan banyak penyebab lainnya. Ada 2 jenis utama kerugian yang berhubungan dengan resiko properti, yaitu kerugian langsung dan tidak langsung, atau bisa disebut juga dengan kerugian konsekuensional. Kerugian langsung adalah kerugian finansial yang disebabkan oleh kerusakan fisik, kerusakan atau pencurian properti. Rugi tidak langsung atau konsekuensional adalah kerugian keuangan tidak langsung dari terjadinya kerusakan fisik langsung atau kerugian pencurian. Kemudian tipe-tipe resiko murni. Resiko pertanggungjawaban atau liability risk adalah resiko murni yang harus dihadapi oleh sebagian besar orang. Anda dapat dikenakan pertanggungjawaban secara legal jika melakukan sesuatu yang hasilnya dapat berakibat kepada penganiayaan atau perusakan properti orang lain. Beban resiko bagi masyarakat. Terjadinya resiko menghasilkan efek sosial dan ekonomi yang tidak diinginkan. Resiko membawa 3 beban besar bagi masyarakat. Yang pertama, besarnya dana darurat harus ditingkatkan. Yang kedua, masyarakat kehilangan barang dan jasa tertentu. Yang ketiga, hadirnya rasa khawatir dan takut. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah metode menghadapi resiko. Sebagaimana yang telah kita tekankan sebelumnya, resiko adalah beban yang tidak hanya dialami oleh individu saja, akan tetapi juga dialami oleh masyarakat luas. Maka dari itu, penting untuk memahami beberapa teknik dalam menghadapi masalah resiko. Ada 5 metode penting dalam penyelesaian resiko. Yang pertama yaitu adalah penghindaran, kontrol kerugian, hak kepemilikan atau retensi, dan transfer non-asuransi dan asuransi. Lalu ada langkah-langkah manajemen resiko. Terdapat 4 langkah dalam proses manajemen resiko, yaitu yang pertama adalah mengidentifikasi ledakan kerugian, menganalisa ledakan kerugian, memilih teknik yang tepat untuk mengatasi ledakan kerugian, dan yang terakhir yaitu adalah melaksanakan dan memonitor program manajemen risiko yang telah diprogram sebelumnya. Pengendalian resiko. Terdapat 3 teknik pengendalian resiko utama yang meliputi 1. Penghindaran kerugian, berarti ledakan kerugian tertentu yang tidak pernah terjadi atau suatu ledakan kerugian yang ada yang diabaikan. Yang kedua, pencegahan kerugian. Pencegahan kerugian maksudnya untuk mengukur frekuensi kerugian yang biasa terjadi. Yang ketiga, penurunan kerugian. Penurunan kerugian berarti ukuran yang menurunkan keparahan dari suatu kerugian setelah hal tersebut terjadi. Pendanaan resiko. Pendanaan resiko meliputi transfer non-asuransi, asuransi komersial, retensi berarti bahwa perusahaan tetap menguasai sebagian atau semua kehilangan yang ditimbulkan dari kerugian yang dialami.
Transfer non-asuransi adalah metode selain asuransi di mana resiko murni dan konsekuensi keuangan potensial ditransfer ke pihak lain. Asuransi komersial tepat untuk ledakan kerugian yang mempunyai kemungkinan kerugian yang rendah tetapi tingkat keparahannya tinggi. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang aktivitas pengendalian atau control activities. Komponen ini berperan dalam penyusunan kebijakan atau policies dan prosedur-prosedur untuk menjamin risk response terlaksana dengan efektif. Aktivitas pengendalian memerlukan lingkungan pengendalian yang meliputi: satu, yaitu adalah integritas dan nilai etika; yang kedua, kompetensi; yang ketiga, kebijakan dan praktik-praktik SDM; yang keempat, budaya organisasi; yang kelima, yaitu filosofi dan gaya kepemimpinan manajemen; yang keenam, struktur organisasi; dan yang ketujuh yaitu adalah wewenang dan tanggung jawab. Informasi dan komunikasi atau information and communication. Fokus dari komponen ini adalah menyampaikan informasi yang relevan kepada pihak terkait melalui media komunikasi yang sesuai. Faktor-faktor yang perlu diperhatikan dalam penyampaian informasi dan komunikasi adalah kualitas informasi, arah komunikasi, dan alat komunikasi yang digunakan. Yang selanjutnya yaitu adalah memonitor atau monitoring. Monitoring dapat dilaksanakan baik secara terus-menerus atau ongoing maupun terpisah atau separate evaluation. Aktivitas monitoring ongoing tercermin pada aktivitas supervisi, rekonsiliasi, dan aktivitas rutin lainnya. Monitoring terpisah biasanya dilakukan untuk penugasan tertentu. Pada monitoring ini ditentukan skop tugas, frekuensi, proses evaluasi metodologi, dokumentasi, dan action plan pada proses monitoring. Perlu dicermati adanya kendala seperti reporting deficiencies, yaitu pelaporan yang tidak lengkap atau bahkan berlebihan atau tidak relevan. Kendala ini timbul dari berbagai faktor, seperti sumber informasi, materi pelaporan, pihak yang disampaikan laporan, dan arahan bagi pelapor. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat dari manajemen risiko. Sasaran manajemen risiko sebelum kerugian dan pasca kerugian lebih mudah tercapai biaya risiko berkurang, yang mungkin dapat meningkatkan laba perusahaan. Biaya risiko adalah alat manajemen risiko yang mengukur biaya tertentu, dikarenakan dampak yang merugikan secara finansial dari ledakan kerugian murni menurun. Suatu perusahaan mungkin mampu untuk memainkan program manajemen risiko. Perusahaan yang mengatasi baik ledakan kerugian murni maupun yang bersifat spekulatif. Masyarakat juga diuntungkan jika kerugian langsung dan tidak langsung atau sebagai akibat menurun. Sebagai hasilnya, kepedulian dan penderitaan menurun. Kemudian, contoh aktivitas manajemen risiko dalam penerapannya pada PT Angkasa Pura. Pengelolaan risiko di lingkungan PT Angkasa Pura I mengacu pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor per 1/MBU/2011 pada tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik. Pada Badan Usaha Milik Negara, dalam penerapan manajemen risiko, PT Angkasa Pura I menggunakan acuan International Organization for Standardization ISO 31000-2/2018 Risk Management yang telah mendapatkan sertifikasi dari Badan Standarisasi Nasional BSN tahun 2018 yang kemudian diadopsi menjadi Standar Nasional Indonesia. Manajemen risiko pedoman yang dijabarkan pada diagram sebagai berikut. Kemudian, sistem manajemen risiko. Sistem manajemen risiko di PT Angkasa Pura I dilaksanakan untuk memberikan arah dan batasan serta tanggung jawab yang jelas terhadap pelaksanaan manajemen risiko sebagaimana tercantum dalam Pedoman Manajemen Risiko PT Angkasa Pura I. Nomor KEP DU 212/OM 0205/2020 yang mengacu kepada kerangka kerja SNI ISO 31000-2/2018.
Kebijakan dan strategi penerapan manajemen risiko di tingkat korporasi dipantau, dievaluasi, dan direview oleh Risk Management Committee yang terdiri atas Board of Director serta didukung oleh jajaran pejabat satu tingkat di bawah direksi sebagai anggota. Secara umum, fungsi manajemen risiko di lingkungan PT Angkasa Pura I bertanggung jawab untuk memastikan terimplementasinya proses manajemen risiko oleh seluruh pemilik risiko. Penerapan manajemen risiko pada PT Angkasa Pura I tingkat korporasi ditanggung jawabi oleh pejabat satu tingkat di bawah direksi. Sedangkan pengelolaan risiko yang ada di masing-masing kantor cabang dilakukan oleh suatu unit kerja khusus yang membidangi manajemen risiko. Selanjutnya saya akan menjelaskan penerapan manajemen risiko berbasis web pada PT Angkasa Pura. Dalam menjalankan penerapan manajemen risiko berdasarkan pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor Per 1/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang penerapan tata kelola perusahaan yang baik atau Good Corporate Governance pada Badan Usaha Milik Negara. PT Angkasa Pura I Persero telah melakukan penerapan manajemen risiko mulai dari tahun 2010 sampai dengan saat ini. Seiring dengan berjalannya waktu dan perkembangan teknologi, PT Angkasa Pura I Persero secara resmi telah meluncurkan penggunaan aplikasi berbasis web untuk melakukan penerapan manajemen risiko dan melakukan pemantauan risiko secara berkala sejak tahun 2019. Hal ini bertujuan untuk memudahkan pemilik risiko atau risk owner dalam melakukan input risiko, sampai dengan memonitoring risiko yang mereka kelola secara berkala, memberikan informasi terbaru kepada manajemen dalam hal pengambilan keputusan, dan ditujukan untuk dapat meningkatkan budaya risiko di lingkungan PT Angkasa Pura I Persero. Evaluasi pelaksanaan sistem manajemen risiko pada PT Angkasa Pura. Sebagai upaya memastikan keberlanjutan pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan PT Angkasa Pura I Persero, maka secara berkala dilakukan evaluasi tahunan terhadap penerapan manajemen risiko melalui pengukuran maturitas manajemen risiko. Pengukuran ini bertujuan untuk mengetahui dan memetakan sejauh mana efektivitas penerapan manajemen risiko yang digunakan sebagai bahan oleh manajemen dalam menyusun strategi dan program-program pengembangan manajemen risiko di masa mendatang di lingkungan PT Angkasa Pura I Persero. Berdasarkan hasil pengukuran maturitas manajemen risiko yang dilakukan pada tahun 2020, tingkat maturitas manajemen risiko untuk PT Angkasa Pura I Persero meraih nilai 3,58 dalam satuan skala Likert 1-5. Hal ini mempresentasikan bahwa di lingkungan PT Angkasa Pura I Persero telah terdapat pemahaman terhadap prinsip manajemen risiko, dan masing-masing individu pegawai memiliki pengalaman risiko yang memadai. Lebih lanjut, ditinjau dari atribut kepemimpinan dan budaya, hasil tersebut menggambarkan bahwa saat ini gaya kepemimpinan dari pemimpin telah dijadikan sebagai role model dalam pengaplikasian manajemen risiko secara konsisten di setiap lini organisasi, dan adanya dukungan aktif yang berasal dari manajemen senior dalam penerapan manajemen risiko di PT Angkasa Pura I Persero. Selanjutnya, kapabilitas SDM. Dalam upaya peningkatan budaya manajemen risiko, perusahaan harus memastikan sumber daya manusia yang ada memiliki kapabilitas yang memadai terkait pemahaman dan kemampuan terkait risk-based thinking dalam melakukan pengambilan keputusan atas suatu kegiatan yang tidak lepas dari adanya peluang dan ancaman. PT Angkasa Pura I selalu berkomitmen untuk terus memperhatikan dan melakukan pengembangan kapabilitas sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan-pelatihan terkait manajemen risiko untuk membantu manajemen dalam menghadapi ketidakpastian di masa yang akan datang, sehingga manajemen dapat terhindar dari risiko yang bersifat ancaman dan sebaliknya dapat menangkap risiko yang bersifat peluang. Kegiatan pengembangan kapabilitas sumber daya manusia tersebut dilaksanakan secara periodik kepada seluruh insan PT Angkasa Pura I
baik secara tatap muka maupun menggunakan fasilitas e-learning. Selain memberikan pelatihan secara bertahap, PT Angkasa Pura I bekerja sama dengan lembaga sertifikasi yang berkompeten telah melakukan sertifikasi profesi di bidang manajemen risiko kepada para pemilik risiko, mulai dari direksi sampai dengan staf. Penghargaan manajemen risiko. Pada tahun 2019, PT Angkasa Pura I meraih penghargaan Top GRC 2019 dengan kategori Bintang 3 yang berarti bahwa sistem infrastruktur dan implementasi tata kelola perusahaan, manajemen risiko, dan manajemen kepatuhan di PT Angkasa Pura I berada di tingkat baik, sehingga dapat mendukung peningkatan kinerja bisnis perusahaan yang berkelanjutan. Penghargaan tersebut diselenggarakan oleh majalah Top Business yang bekerja sama dengan Komite Nasional Kebijakan Governance, Indonesia Risk Management Professional Association, Institute Compliance Professional Indonesia, dan Asia Business Research Center, di mana penilaian tersebut diikuti lebih dari 500 perusahaan di Indonesia. Top GRC sendiri merupakan ajang pembelajaran tentang governance, risk compliance, dan pemberian apresiasi kepada perusahaan yang dinilai telah menerapkan GRC dengan baik dalam pengelolaan bisnisnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.